Wa aslu syukri, dan sumber atau pokoknya syukur, ma'rifatul qalbi bin ni'am, ma'rifatnya hati atau taunya hati, mengakuinya hati, bin ni'am, dengan berbagai macam kenikmatan, wa annaha minallahi wahdihi, dan bahwasanya nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Ini pokoknya bersyukur, pokoknya syukur hadirin. Hati harus meyakini bahwa semua nikmat itu sumbernya dari mana? Ini yang harus kita yakini dalam hati kita. Apapun itu hadirin. Sekalipun mungkin panjenengan nggak minta sama Allah dikasih, itu semua sumbernya dari Allah. Ambekane panjenengan, kedipan mata kita, pendengaran kita, penglihatan kita, gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, ini semua nikmat dari Allah wahdihi. Hanya Allah Maha Tunggal, tanpa bantuan siapapun hadirin. Ini yang perlu kita yakini. Lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi, tidak akan sampai kepadanya sesuatu pun minha, daripada kenikmatan itu, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya upayanya atau kekuatannya. Enggak ada hadirin, enggak bisa hadirin. Kalau seandainya kenikmatan itu berasal dari daya dan kekuatannya hadirin, dari pikirannya, dari caranya, dari metodenya, dari ide-idenya, dari pikirannya, dari manhajnya, maka tentunya tidak akan ada orang yang miskin di bumi ini hadirin. Pernah lihat judulnya orang-orang kaya yang sukses itu membuat buku hadirin, trik menjadi kaya, trik penjualan ini itu, trik ekonomi, trik ini, trik itu. Apa wong sing baca terus sugih? Kayak seperti orang yang bikin buku itu. Karena rezeki, harta, kekayaan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, ikhtiar boleh-boleh saja hadirin. Ikhtiar kita coba, nggak ada masalah. Usaha harus dilakukan. Cuman semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh beb, saya alhamdulillah ning dase mumet, sirai mumet, nginunge paramek waras. Loh buktinya akeh wong mumet inung paramek tambah mumet hadirin. Artinya bukannya menyembuhkan itu, yang menyembuhkan siapa? Allah. Oh, ini harus ada dalam pikiran kita hadirin. Harus, memang biasanya sababiahnya seperti itu. Cuman semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang pengobatan saja hadirin antara orang satu dengan orang lain ini nggak bisa sama. Penyakitnya sama, tanda-tandanya sama, alamatnya sama, umurnya misalkan sama, jenis kelaminnya sama, diobati ini si A sembuh, diobati ini si B malah buku parah, wassalam. Nah, ada nggak yang seperti itu? Banyak hadirin. Ada orang hadirin justru ini sakitnya sama, semuanya sama. Sing siji dikerok waras, sing siji kudu mancing rumah sakit hadirin, nggak sama. Ya semuanya dari Allah. Jadi lam yasil ilaihi syai'un minha bihaulihi wa quwwatihi, maka tidak akan sampai kepada dirinya sesuatu pun dari kenikmatan itu dengan daya upayanya dan juga kekuatannya. Bal bifadlillahi wa rahmatihi, bahkan yang namanya kenikmatan itu adalah dari keutamaan fadlullah wa rahmatuhu, dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari keutamaan, fadl, dan juga dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghayatul syukri, dan puncaknya syukur, an tuti Allah bi kulli ni'matin an'ama biha alaik. Puncaknya bersyukur adalah kamu taat kepada Allah dengan setiap nikmat yang diberikan kepadamu atau yang ada pada dirimu, digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam tuti'hu biha, dan apabila kamu ternyata tidak taat kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan itu, faqad tarakta syukra 'alaiha,
maka berarti kamu telah meninggalkan syukur kepadanya, syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Panjenengan ninggalkan syukur saja sudah layak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wa in asaitahu biha, apalagi kalau sampai bermaksiat dengan nikmat tersebut. Mata dikasih sama Allah kok malah matanya digunakan untuk maksiat. Kaki dikasih sama Allah kok ternyata kakinya digunakan untuk maksiat. Faqad waqa'ta fil kufran wa indahu tatabaddalun ni'ama bin niqami. Jika kamu maksiat dengan kenikmatan tersebut, maka sungguh kamu telah terjerumus dalam kekufuran, dan berarti saat itu kamu telah mengganti an-ni'am dengan niqam, nikmat dengan nikmah ya. Nikmat itu kenikmatan, nikmah itu adalah siksaan atau adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man baqiyat alaihi ni'matun ma'isyanihi lillahi biha fahuwa mustadrijun. Dan apabila ternyata saya maksiat tapi saya kaya, tetap dimen sugih daning Gusti, saya enggak sholat saya kaya, saya nggak datang ke pengajian, saya dapat nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa ini, bisa itu, nggak ada adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadirin, justru kalau keadaan panjenengan seperti itu, ketika diberikan nikmat, ada nikmat panjenengan kok kufur dengan tidak melakukan ibadah, bahkan bermaksiat, terus panjenengan tetap kaya, tetap sehat, tetap kuat, tetap ini dan itu, ketahuilah panjenengan sedang menjadi orang yang istidraj ya, mustadrijun. Panjenengan termasuk orang yang mustadrijun, orang yang sedang apa? Diberikan tahapan-tahapan untuk apa? Untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning bahasa Tegal niku diluluh. Paham diluluh ya? Jadi sengaja, oh dia nggak taat sama saya, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak ini, dia maksiat, tapi tetap dikasih kaya sama Allah. Sengaja. Ibarat orang ini hadirin sengaja dinaikkan, kodong wis dhuwur dibanting hadirin. Tutu dibalangna, tapi apa? Dibanting. Der. Lebih larang bukan? Lebih sakit enggak daripada panjenengan pas naik baru sekali, baru segini dibanting sama Allah. Masih mending ketika kita berada di bawah hadirin. Makanya beruntung panjenengan, misal panjenengan kok punya duit, punya sehat, punya ini, punya itu, kemudian diuji dengan apa? Bisnisnya hancur. Diuji dengan apa? Dagangannya gagal. Diuji dengan apa? Hartanya ditipu. Diuji dengan apa? Hartanya nggak ada dan sebagainya. Beruntung panjenengan. Berarti panjenengan bukan istidraj ya. Panjenengan langsung diingatkan, Allah kepengin hamba tersebut ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang biasanya begitu hadirin. Mohon maaf, orang yang diberi kenikmatan, uangnya lebih, badannya kuat, semuanya sehat, ini terus melakukan apa ya, maksiat, dia nggak akan sadar karena duitnya banyak hadirin. Cuman kalau dia ternyata apa, usahanya bangkrut, ternyata dikasih sakit, dikasih ini dan sebagainya, ini lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba wis panjenengan ora sado-ado, panjenengan lara untu sadina tok nyebut ya Allah ping pira coba? Ya Allah kayak iki nemen ya Allah. Anak tanggane gemur ke siapa ya Allah, gemboran. Ini nyebut ya Allah berkali-kali hadirin. Baru sehari. Ya. Tapi coba setelah giginya sembuh, apa nyebut ya Allah? Apa tak dongan lara untu baik ya? Mudah-mudahan pada lara untu kabeh, jadi nyebut ya Allah, ya Allah ya. Biasanya hadirin, biasanya orang yang hadir majelis, niku pas lagi orang dia duit, pas lagi nganggur, semangat hadirin. Top sudah semangatnya. Ya, ini hadir keadaan kita seperti itu. Makanya kalau panjenengan diingatkan sama Allah dengan keadaan terpuruk kan, ini alhamdulillah. Allah tahu hadirin. Artinya panjenengan tuh nggak mampu, panjenengan nggak pantas untuk mendapatkan duit yang banyak.
Jadi misalkan ana wong terus duitnya akeh, nyekel duit, mapan dan sebagainya, kemudian dia ternyata ya dia malas ngaji, malas ibadah, ini berarti dia nggak mampu mendapatkan uang tersebut, mendapatkan harta tersebut. Diluluh nang Gusti Allah. Kalau panjenengan langsung diubah dari Gusti Allah dadi melarat, alhamdulillah. Kalau nggak dirubah, hati-hati. Niki biasanya wong sing istidroj. Wong sing istidroj kadang-kadang ledek kalau kita orang sing pada ngaji pada ibadah. Pas kiai ini kosidahan eman temen wong sugi ora sembayang Nabi Sulaiman sugi begelem sembayang. Lah wong sing sugih ora tau sembayang bales maning eman temen wong sembayang ora sugih. Ya, biarkan hadirin, biarkan ledek ora apa. Wong suwe-suwe engko duwe dhuwur jegluge kan lara hadirin. Ini orang yang seperti ini biasanya jegluge lara.